belakang. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling penting. Keterjangkauan dan distribusi pangan yang baik sangat penting untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ingin mencapai zero hunger yang meningkatkan kualitas hidup. Next. Lalu selanjutnya ada tujuan. Tujuan yaitu untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait keterjangkauan dan distribusi pangan di Indonesia. Dengan memahami peraturan yang ada, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Selanjutnya adalah hubungan antara bab, subbab, pasal, ayat pada topik terkait antar peraturan acuan. Yang pertama, cadangan pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pasal 23 sampai 33 yang mengatur tentang cadangan pangan nasional, termasuk cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal ke-28, penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah. PP Nomor 17 Tahun 2015, Bab 2, Pasal 3 sampai 24, mengatur secara rinci tentang cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota, desa. Pasal 4 sampai 5, penetapan jenis oleh presiden dan jumlah oleh kepala lembaga pemerintah. Yang kedua, penganekaragaman pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pasal 41 sampai 43, mengatur tentang penganekaragaman pangan untuk meningkatkan keragaman konsumsi dan ketahanan pangan. PP Nomor 17 Tahun 2015, Bab 3, Bagian ke-1, Pasal 25 sampai 36, menjabarkan lebih detail tentang pelaksanaan penganekaragaman pangan, termasuk kaidah pengoptimalan pangan lokal dan pengembangan teknologi. Untuk selanjutnya adalah perbaikan gizi masyarakat. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pasal 63 hingga 66, yang mengatur tentang perbaikan gizi termasuk persyaratan, perbaikan atau pengayaan gizi pada pangan tertentu. Selain itu, ada PP Nomor 17 Tahun 2015, Bab 3, Bagian kedua, pada Pasal 30 hingga 40, yang menjelaskan lebih lanjut tentang upaya perbaikan status gizi termasuk fortifikasi pangan dan penanganan kelompok rawan gizi. Lalu ada kesiapsiagaan dan penanggulangan krisis pangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pasal 44 hingga 45 yang tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatasi krisis pangan. Selain itu ada PP Nomor 17 Tahun 2015, Bab 4, Pasal 41 hingga 58 yang mengatur secara rinci tentang kriteria, kesiapsiagaan, status kedaruratan, dan penanggulangan krisis pangan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten ataupun kota. Lalu ada distribusi, perdagangan, dan bantuan pangan. Undang Nomor 18 Tahun 2012 pada Pasal 47 hingga 58 mengatur tentang distribusi, perdagangan, stabilisasi harga, dan bantuan pangan. Lalu ada PP Nomor 17 Tahun 2015 Bab 5 pada Pasal 59 hingga 70 yang menjabarkan lebih detail terkait tentang sistem distribusi, larangan, penimbunan, dan mekanisme bantuan pangan. Selanjutnya yaitu yang keenam, Sistem Informasi Pangan dan Gizi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 pada Pasal 113 sampai 116 mengatur tentang Sistem Informasi Pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 pada Bab 7 Pasal 75 sampai 85 menjelaskan tentang perluasan cakupan menjadi Sistem Informasi Pangan dan Gizi termasuk mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran data. Yang ketujuh, peran serta masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 pada Pasal 130 sampai 131 mengatur tentang peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Bab ke-8 Pasal 86 sampai 87 menjelaskan lebih rinci tentang bentuk dan tata cara peran serta masyarakat. Selanjutnya yaitu hubungan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 merupakan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Hal ini ditegaskan dalam konsideran bahwa peraturan pemerintah ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat 4, Pasal 43, Pasal 45 Ayat 3, Pasal 48 Ayat 2, Pasal 52 Ayat 2, Pasal 54 Ayat 3, Pasal 112, Pasal 116, dan Pasal 131 Ayat 2 pada Undang-Undang Pangan. Kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menekankan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan gizi seimbang sebagai hak warga negara, dan pada Peraturan Pangan Nomor 17 Tahun 2015 merinci definisi ketahanan pangan dan gizi, sekaligus menurunkannya dalam bentuk program cadangan pangan, penganekaragaman pangan, serta perbaikan gizi masyarakat. Lalu yang ketiga, Undang-Undang 18 Tahun 2012 mengatur secara normatif hak dan kewajiban negara dalam menjamin pangan pada PP 17 2015, memberikan tata cara teknis bagaimana cadangan pangan dikelola semua level pemerintah, bagaimana distribusi dilakukan, serta mekanisme penanggulangan krisis pangan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 memberi kerangka peran pusat daerah pada PP 17 2015 memperjelas implementasinya. Desa, kabupaten, atau kota, hingga provinsi wajib memiliki cadangan pangan, serta daerah diberi kewenangan baik pada pangan dan gizi pangan dan gizi. Menurut berita Wamen PPPA, luncurkan gerakan One Day to X, dorong perbaikan gizi anak di Seruyan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menggalakkan pentingnya gizi seimbang dengan meluncurkan gerakan One Day to X, gerakan konsumsi 2 butir telur setiap hari sebagai langkah dalam percepatan penurunan stunting sekaligus peningkatan status gizi anak. Telur sendiri dipilih karena mudah diperoleh, karena harganya yang terjangkau, serta memiliki kandungan protein hewani berkualitas tinggi yang penting untuk pertumbuhan anak. Selanjutnya ada distribusi pangan di Indonesia 2025, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan di tengah tantangan. Distribusi pangan di Indonesia terus menjadi fokus utama pemerintah pada tahun 2025, mengingat pentingnya menjaga stabilitas harga, ketersediaan stok, dan pemerataan akses di seluruh wilayah Nusantara. Di tengah berbagai tantangan seperti perubahan iklim, dinamika geopolitik global, dan gangguan rantai pasok, Indonesia berupaya memperkuat sistem distribusi pangan nasional yang lebih efisien, tangguh, dan berkeadilan. Lalu, apa perannya dalam rantai distribusi? Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan telah mengembangkan sistem digitalisasi logistik pangan nasional yang memungkinkan pemantauan stok secara real-time di gudang-gudang bulog, pasar induk, hingga distributor lokal. Selain itu, perannya dapat menjembatani rantai pasok dari produsen ke konsumen, menstabilisasikan harga pangan di daerah, mengelola dan menyalurkan pangan subsidi, dan berkolaborasi dengan petani dan UMKM. Berdasarkan, Bulungan punya 42,29 ton cadangan pangan, distribusi masih jadi kendala. Dari berita tersebut, penyebab yang pertama adalah distribusi yang tidak merata. Banyak wilayah di Bulungan yang sulit dijangkau sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan bahan pangan segar dan berkualitas. Yang kedua, kurangnya infrastruktur, misalnya jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai, menghambat distribusi pangan sehingga pangan tidak sampai ke masyarakat dengan cepat dan efisien. Solusinya, yang pertama, yaitu meningkatkan infrastruktur transportasi seperti memperbaiki jalan dan sarana transportasi untuk memperlancar distribusi pangan. Yang kedua, membangun kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta, petani, dan pelaku logistik untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar. Dan yang terakhir, mengoptimalkan jaringan distribusi berbasis teknologi logistik untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau. Untuk permasalahan yang kedua dari media Indonesia, yaitu ekspektasi penganekaragaman pangan. Nah, di Indonesia ini masih sangat bergantung pada beras sebagai pangan pokok, walaupun konsumsi per kapita beras sedikit menurun, total kebutuhan tetap naik karena jumlah penduduk bertambah. Produksi beras juga menurun dan surplus neraca pangan semakin kecil, sehingga pemerintah harus mengimpor jutaan ton beras. Kondisi ini menunjukkan kerentanan ketahanan pangan. Namun, hingga kini penerapan kebijakan penganekaragaman pangan masih lemah. Konsumsi pangan pokok alternatif masih jauh dengan target, dan dukungan regulasi maupun implementasi di lapangan belum maksimal.
Untuk mengatasinya, diberlakukan penganekaragaman pangan dengan mendorong konsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, singkong, sorghum, dan sagu. Penganekaragaman tidak hanya menjaga ketahanan pangan secara makro, tetapi juga memperbaiki kualitas gizi masyarakat melalui pola konsumsi B2SA, beragam gizi, seimbang, dan aman.